Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, selamat datang kembali di BMM in Podcast. Saat ini bersama saya Rizal, salah satu officer di Baitul Mal Muamalat. Saat ini saya sedang bersama Bapak Gunawan Indra Hasibuan, salah satu narasumber kita di BMM Podcast ini. Beliau adalah seorang guru besar, kiai, pimpinan pondok, direktur MSBS School di Aceh, gitu. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai kepala perwakilan BMM di Aceh. Oke, selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Mas Rizal. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Aceh gimana Pak? Aman 100%. Alhamdulillah. Saat ini kita sedang berbeda tempat. Saya host di sini di Jakarta dan Pak Gunawan narasumber kita sedang di Aceh ya Pak ya? Masya Allah. Nah Pak Gun, kita masuk ke diskusi nih. Kira-kira saat ini kan kita sudah masuk di bulan Muharram nih Ustadz nih. Sudah masuk di bulan Muharram, dan bulan Muharram sendiri kan dibilang spesial ya Pak Gunawan ya. Di antara 12 bulan yang ada di penanggalan Hijriah, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang spesial. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak Gun, kenapa sih bulan Muharram itu bisa spesial Pak? Baik Mas Rizal, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dan juga sahabat BMM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala habibillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram 1442 Hijriah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di tahun ini 1442 Hijriah lebih baik amal ibadah kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Mas Rizal, tadi sangat bagus pertanyaannya bahwa bulan Muharram sangat spesial bagi umat Islam. Mengapa? Mungkin kita sharing atau kita bahas dari pendapat-pendapat ulama. Ada 4 paling tidak yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan spesial bagi umat Islam. Yang pertama, bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang atau terjadi huru-hara. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atu hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa di dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, bulan hurum ya. Bulan ini dianggap sebagai bulan haram adalah sebagai pelarangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, huru-hara dan lain-lainnya. Dan juga di bulan ini juga Mas Rizal itu Allah memerintahkan fala tazlimu anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri. Karena kalau kita menzalimi diri kita pada bulan ini, dosanya dilipatkan gandakan. Dan begitu juga tentunya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal soleh kita di pada bulan Muharram ini. Yang kedua, menurut Abu Qatadah bahwa bulan Muharram ini dilipatkan gandakan pahala kita, dan juga dilipat gandakan pahala dosa kita. Maka kita sangat-sangat harus memperhatikan bahwa kita menghindari menzalimi diri kita dan terjadinya peperangan. Bulan Muharram juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Syahrullahil A'zam. Berarti bulan Allah yang A'zam itu berarti yang sunyi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala
melarang kita untuk berperang, berhuru-hara atau yang keributan atau pertikaian yang lainnya. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bulan Muharram ini adalah bulannya Allah, ya. Syahrullah, ya. Setiap bulan, setiap kata benda atau kata apa saja yang disandingkan kepada Allah, lafzul jalalah, maka bulan tersebut atau benda tersebut atau hal sesuatu tersebut menjadi sangat sempurna atau sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut syahrullah, bulannya Allah. Mengapa disebutkan sebagai bulannya Allah? Karena Allah lah yang menamai bulan ini tersebut. Bahwa bulan Muharram ini dulunya bukan namanya bulan Muharram, tapi Safar awal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini, menggantinya dengan Muharram karena ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Pak Gun, terkait dengan bulan Muharram sendiri kan termasuk di 4 bulan haram ya. Nah, mungkin bisa di sharing juga nih kepada kami, selain bulan Muharram, ketiga bulan yang lain itu bulan apa aja sih, Pak Gun? Oh ya, ketiga bulan yang lain yaitu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Nah, ini adalah bulan yang disebutkan bulan haram menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas. Oke, berarti ada 4 ya, sahabat BMM, 4 bulan haram. Jadi yang pertama ada Zulqa'dah, yang kedua ada Zulhijjah, yang ketiga Muharram yang kita saat ini sedang berada di dalamnya, dan yang keempat ada bulan Rajab. Nah, baik Pak Gunawan, terkait dengan bulan Muharram sendiri kan spesial nih, Pak Gunawan ya. Nah, kira-kira apa nih amalan yang spesial yang dilakukan di bulan yang spesial gitu, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk bermaksiat pada bulan Muharram ini, tentu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kita tuntunan untuk amal-amal kebaikan yang spesial kita amalkan pada bulan Muharram ini, ya. Para ulama kita sudah meringkasnya, ada yang berpendapat ada 17 amalan, tapi yang paling masyhurnya di kalangan ulama kita adalah ada 12 yang terkumpul dalam sebuah syairnya ulama, yaitu fi yaumi asyura asrun tattasil. Di hari Asyura ada 10 tattasil isnatani. Tattasil isnatani berarti digabung 10 tambah 2 ada 12, ya. Minha biha fadlun nukil, ya. Di dalamnya adalah kemuliaan yang selalu bertambah, yang selalu dianjurkan. Pertama, ya, puasa. Kita dianjurkan berpuasa terutama di bulan Muharram ini, yaitu pada hari ke-10 atau namanya Asyura. Yang kedua, sholli, ya, kita salat, memperbanyak salat dan salawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, sil ini kita bersilaturahim, kata perintah dari bersilaturahim, memperbanyak. Yang keempat, aliman, kita berkunjung kepada orang-orang guru kita, orang-orang yang alim, guru kita ulama. Yang kelima yaitu kita mengunjungi orang yang sakit. Yang keenam, waktahil, kita disuruh berhias diri atau bercelak lah untuk perempuan, ya. Yang ketujuh, ya, warasal yatim, ya, dan kepala anak warasal yatim imsah, dan kepala anak yatim kita usap atau kita belai. Maksudnya maksud membelai di sini adalah kafalah, memelihara anak yatim, ya. Warasal yatim imsah, ya. Tasoddaq, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah, ya. Waqtasil, dan juga yang ke-9 kita diperintahkan untuk banyak-banyak waqtasil, membersihkan diri. Maksudnya dalam ulama ini mengatakan kita membersihkan diri untuk terhindar dari banyak penyakit. Yang selanjutnya, yang ke-10, wasi alal iyal, bahagiakan keluarga. Yang ke-10 yaitu namanya kullim zufron, ya, kita diperintahkan untuk memotong kuku. Yang terakhir adalah wasuratul al-ikhlas alfan taqra, jadi
kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itu maksudnya. Yang 12 Berarti amalan yang ada bisa. 12 amalan ya Pak Gun ya yang disunnahkan untuk dilakukan di bulan yang spesial di bulan Muharram ini. Nah, kira-kira Pak Gun dari 12 amalan itu mungkin bisa di-sharing kan nih kepada sahabat BMM yang menyaksikan podcast kita. Kira-kira dari 12 amalan itu yang paling disukai oleh Allah itu amalan yang mana nih Pak Gun nih? Supaya kita bisa fokus misalkan di amalan itu gitu. Ya, terima kasih Mas Rijal. Ada yang harus kita fokus isnatani yang tadi yang sebutkan 10 tambah 2. Kita fokuskan kepada yang 2 itu yaitu namanya puasa pada hari Asyura. Yang kedua warasal yatim imsa, kita memuliakan anak yatim. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat memuliakan anak yatim, paling lagi ditingkatkan oleh Rasulullah pada hari 10 hari Asyura itu. Nah, baik Ustaz. Berarti kan ada 2 ya disimpulkan lagi disarikan lagi dari 12 ada 2 yang spesial gitu ya dilakukan di bulan Muharram. Nah, terkait puasa Pak Gun, puasa ini kira-kira di tanggal berapa aja nih Pak Gun yang disyariatkan oleh agama Islam? Ya, pada hakikatnya puasa yang telah disyariatkan sebelum umat Islam adalah puasa Asyura, puasa Muharram yang disyariatkan kepada nabi-nabi. Tapi yang setelah datangnya Islam, puasa yang disyariatkan setelah puasa Ramadan adalah puasa pada 10 Muharram. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ya ba'da Ramadana syahrullahil Muharram. Ya, sebaik-baik semulia-mulianya puasa setelah bulan Ramadan yaitu pada bulannya Allah, yaitu pada bulan Muharram. Tertuju kepada puasa tanggal 10 Muharram. Terkait puasa itu Pak Gun, apakah di tanggal 10 aja atau ada lagi tanggal yang lain yang bisa menyempurnakan puasa Asyura kita gitu Pak? Sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, hanya di tanggal 10 saja. Karena itu adalah kabilah Arab, itulah puasa-puasa yang dijalankan sebelum. Tapi setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW menemui bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari ke-10, maka Rasulullah SAW mengatakan Amul Mukmil, tahun depan kita mulai puasa dari Tasu'a. Jadi ada Tasu'a, ada Asyura pada 9 dan ke-10 untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi. Ya, itu Mas. Oke, berarti 9 dan 10 Pak Gun ya, ada 2 hari yang kita disyariatkan untuk berpuasa. Harusnya 1 kan ya, harusnya tanggal 10 aja, tapi karena orang-orang yang non muslim khususnya orang Yahudi pada waktu itu di Madinah dia berpuasa juga gitu ya, jadi kita selisihi dengan puasa di tanggal 9 atau puasa Tasu'a. Kira-kira gitu sahabat BMM yang dimuliakan Allah terkait dengan amalan apa yang paling hebat di bulan Muharram ini. Nah Pak Gunawan, setelah berpuasa kan tadi yang kedua itu ada yang namanya mengusap kepala anak yatim gitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah di Indonesia sendiri Pak Gunawan, pada tanggal 10 Muharram ini kan fenomenanya itu dinamakan ada yang memberi nama nih, ada yang memberi nama namanya itu Idul Yatama gitu Pak Gun, atau Lebarannya anak yatim gitu. Nah kira-kira menurut Pak Gun gimana nih dengan fenomena tersebut dan apakah ada hujahnya terkait hal itu gitu? Ya, betul Mas Rijal, bahwa Rasulullah SAW orang altofun nasi alal yatama, orang yang paling belas kasihan kepada anak yatim dan paling memperhatikan anak yatim dan paling banyak memelihara anak yatim. Namun Rasulullah SAW melebihkan hari Asyura ini, beliau menjamu lebih atau bermuamalah lebih kepada anak yatim dengan menyantuni mereka, mengundang mereka untuk dijamu atau berbuka, dan juga menyantuni keluarga para yatim. Ya. Maka Rasulullah, para sahabat menamakan, dan kita juga kaum muslimin, ketika Rasulullah SAW melebihkan perhatiannya yang mana daripada hari-hari yang sebelumnya, terutama pada bulan 10 hari ke-10 bulan Muharram ini. Jadi Rasulullah melebihkan. Akhirnya kita menganggap atau tradisi ini dianggap sebagai Idul Yatama. Itu terlihat dari hadis Rasulullah SAW ya, bahwa
mimman ya masaha yadahu ala ra'sil yatim ya yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang mana orang tersebut menyapu kepala atau mengusap kepala anak yatim. Maksudnya mengusap sini adalah mengkafalahi, memberikan kafalah, menyantuni. Nah, kalau di hadis kan Pak Gunawan, kita kembali ke hadis tadi, itu di sana tertulis letter luck itu bahwasanya kita mengusap kepala anak yatim kan Pak Gun ya. Nah, karena kalau kita melihat pada kondisi saat ini sedang pandemi dan lain sebagainya kan sangat tidak memungkinkan ya kita bisa mengusap langsung kepala anak yatim itu gitu. Nah, jadi apakah tetap harus mengusap Pak Gun atau bisa menyantuni aja gitu Pak? Ya, di sini pada hakikatnya menurut ulama mengusap kepala itu adalah kinayah ya atau tamsilan. Bahwa orang yang sudah mengkafalahi itu lebih utama ya, walaupun dia secara jarak jauh yang mengirim ya, tahu secara jarak jauh dia hanya mentransfer uang melalui Baitul Mal Muamalat dan Baitul Mal Muamalat menyerahkan kepada anak yatim tersebut, sudah termasuk dari hadis Rasulullah SAW tadi, ana wa kafil yatim. Sedangkan nanti untuk letter luck-nya kan pada masyarakat Indonesia ini kadang-kadang ingin mengusap langsung ya, memahami hadis secara letter luck ya, secara harfiah, maka itu bisa diwakilkan kepada amil atau diwakilkan kepada guru-guru yang atau kepada siapa saja yang menyantuni atau memelihara anak yatim tersebut, ataukah panti asuhan ataukah sekolahnya atau yang lainnya, itu boleh diwakilkan. Tapi makna hakiki dari masul yatim adalah kafalah. Mengusap kepala anak yatim itu adalah makna hakikinya adalah mengkafalahi atau menyantuni. Berarti ada makna yang lebih dalam gitu Pak ya, dibanding hanya mengusap kepala anak yatim saja gitu ya. Jadi maknanya itu adalah kita yang lebih utama adalah menyantuni nih sahabat BMM sekalian. Jadi menyantuni, memberikan kafalah kepada anak yatim tersebut di bulan Muharram. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis beliau, ana wa kafilul yatim ya, ana wa kafil yatim fil jannah kahada ya. Rasulullah SAW mengatakan, saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Beliau menunjukkan, merapatkan jari tunjuk dan jari tengah beliau, mengisyaratkan begitu mulianya orang-orang yang memuliakan anak yatim. Dan hadis ini diriwayatkan terkhusus pada bulan Muharram, pada 10 Muharram. Ini yang termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu Mas. Baik Pak Gun, berbicara tentang anak yatim nih, Pak Gun kan sudah cukup lama nih menjabat sebagai Direktur MSBS ya kan. Nah sahabat BMM nih masih ada yang belum tahu kira-kira apa sih MSBS itu, ada di mana sih gitu. Nah mungkin sekilas Pak Gunawan bisa disampaikan secara singkat kepada sahabat BMM apa sih MSBS itu gitu Pak. Baik Mas Rizal dan sahabat BMM, bahwa MSBS itu dulu namanya ISS, Islamic Solidarity School, yang didirikan oleh ISDB dan juga bekerja sama dengan Bank Muamalat pada tahun 2005 setelah terjadinya gempa dan tsunami di Aceh. Alhamdulillah pada tahun 2006 tanggal 25 Juli resmi didirikan ya, beroperasi, yang mana operasional hariannya ditanggung oleh Baitul Mal Muamalat Jakarta. Yang pada awalnya santrinya ini murni semuanya anak yatim korban konflik, korban tsunami, murni semuanya. Kala itu waktunya di awal 184 dan meningkat hingga 200 sampai 300 orang, dan kapasitas gedungnya 380 anak. Dan tujuannya adalah kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak korban tsunami dan korban konflik, dan berikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Sedangkan MSBS sekarang ada di Kota Janto, ya, Desa Bukit Mesara, di Jalan Transmigrasi nomor 2, ya, Bukit Mesara, Kota Janto, yang alhamdulillah pada saat ini masih terus dikafalahi dan dipantau dan dibina oleh Baitul Mal Muamalat.
Dan hingga saat ini alhamdulillah santri kita tetap masih di 350-an dan sekitar 44 orang anak yatim dan 132 anak duafa yang berasal dari Aceh Besar dan juga Aceh secara keseluruhannya. Masya Allah. Berarti di situ memang waktu itu awal didirikannya dikhususkan kepada anak-anak korban tsunami gitu ya dan korban konflik di sana. Tapi sering berjalannya waktu, jadi kita lebih banyak jadi kayak 50-50 gitu mungkin Pak Gunawan ya. Jadi ada yang mampu, ada juga yang yatim dan duafa yang kita berikan sarana pendidikan di sana. Nah, Pak Gunawan, terkait dengan MSBS itu sendiri, bisa diceritakan kepada kita atau disampaikan apa sih visi serta kualitas lulusan yang ditawarkan oleh MSBS kepada sahabat BMM ini? Ya. Mungkin sebelum itu Mas Rizal dan sahabat BMM, bahwa MSBS ini dulunya jenjangnya SD dan SMP dan kita lanjutkan di SMA. Setelah melihat lulusan kita ini SMA, kita seolah-olahkan keluar, mereka itu langsung menganggur. Kuliah tidak ada biaya dan bekerja tidak ada skill. Akhirnya tahun 2011 kita adakan FGD dengan Direktur BMM dan juga Bupati Aceh Besar waktu itu Pak Bukhari Daud. Lahirlah sebuah gagasan SMK Grafika. Ya. Inilah yang menjadi inisiatornya cikal bakal menjadikan SMK Muamalat Solidarity Boarding School. Ya. Adapun visi misi kita sahabat BMM, bahwa karena kita melihat tadi ya pengangguran tamat SMA tanpa skill, maka kita ingin menjadikan sekolah MSBS ini sekolah unggul dalam desain yang menghasilkan tenaga desainer yang handal, yang siap pakai dan juga berakhlakul karimah, sehingga mereka walaupun setelah tamat SMK tidak melanjutkan kuliah, tapi mereka minimal telah memiliki skill untuk bekerja di digital atau di desain atau dimanapun. Masih lihat itu. Masya Allah. Kalau ini Pak Gunawan, kira-kira kualitas lulusannya nih selain dia handal dalam bidang desain, kira-kira apa nih yang ditawarkan lagi kepada masyarakat gitu Pak Gun? Ya, karena kita juga MSBS diawasi dibina oleh KPI Kualitas Pendidikan Indonesia Surabaya, dan kita juga memiliki quality insurance gitu, jaminan mutu. Dari lulusan MSBS ada 8 jaminan yang kita asuransikan kepada orang tua wali terhadap lulusan MSBS. Yang pertama, kita ingin mereka profesional dalam desain. Berarti mereka sudah profesional dan ketika lulus sudah siap pakai, siap kerja di dunia industri dan dunia desain, dunia kerja. Yang selanjutnya kita menawar untuk fardu ain, kita memastikan mereka minimal hafal 6 juz, 1 tahun 1 juz, bisa berbahasa Arab, dan juga mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk sholat dengan mencintai Al-Quran, dan juga mereka memiliki leadership yang kuat dan akhlakul karimah. Ini yang paling intinya, Mas. Berarti ada 8 ya Pak Gunawan, ada 8 jaminan lulusan yang itu kita jaminkan kepada orang tua yang menyekolahkan anak didiknya di MSBS Aceh. Ini kan sudah tadi dijelaskan ya visi serta jaminan kelulusan dari anak didik yang dibina ataupun yang dididik di MSBS Aceh gitu ya. Nah, sebelum itu kira-kira Pak Gun ada nggak sih requirement atau persyaratan awal, kriteria awal ketika siswa itu ingin masuk ke MSBS gitu Pak? Nah, kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh siswa tersebut gitu? Nah, silakan Pak. Terima kasih Mas Rizal. Bahwa MSBS adalah binaan dari Baitul Mal Muamalat, dan mana misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang terbaik pada siswa mustahik dan juga yang mandiri ya. Dengan persentase yang kita inginkan adalah 35% dan 65%. Kita lebih ingin membanyakkan di siswa yatim, piatu, dan juga mustahik zakat ya. Jadi kita ingin
anak-anak yang masuk ke sini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Persyaratannya ya tentu mereka betul-betul yatim. Yang yatim dalam ketentuannya adalah mereka termasuk yang mustahik zakat ya, karena yatim tidak ada asnafnya dalam zakat, tapi dia yatim tapi juga kurang mampu ya, kita masukkan di sini. Dan juga anak-anak yang duafa dari seluruh Aceh, dan kita prioritaskan anak-anak yang di Aceh Besar, karena yang memiliki lahan adalah Pemda Aceh Besar, sedangkan memiliki gedung ini adalah dari Baitul Mal Muamalat dan juga IDB. Itu Mas Rijal. Nah, kira-kira apa sih yang menjadikan pembeda gitu Pak Gun? Diferensiasi antara SMK Grafika yang ada di Aceh dengan SMK-SMK lain yang ada di Banda Aceh atau yang ada di Aceh Besar gitu Pak? Ya, silakan. Terima kasih Mas Rizal, bahwa kita sampaikan SMK MSBS, bahwa satu-satunya SMK yang berasrama atau SMK boarding school berbentuk pesantren terpadu. Jadi kita yang pertama dan sehingga saat ini adalah satu-satunya. Hingga pendidikan karakter itu dapat, baik pendidikan umum dan juga pendidikan agama fardu ainnya dapat secara 100% kepada anak, terserap untuk anak kita semuanya secara 100%. Terkadang kan di SMK yang lain itu hanya pendidikan yang umum yang dikeluarkan, tapi kita di sini kita tidak akan melangkah kepada pendidikan umum sebelum anak-anak kita memastikan fardu ainnya atau ibadah-ibadah dasarnya, tanda kecakapan ibadah dasarnya terpenuhi. Itu yang membedakan kita. Yang kedua, kita mendidik mereka untuk desain dan penambahan keterampilan atau life skill lagi, itu bisa kita tambahkan di malam hari atau setelah asar atau setelah zuhur. Itu lebih banyak waktu kita untuk mendrill atau mendidik mereka, memberikan mereka pelatihan-pelatihan tentang skill. Dari 6 tahun ini kita menggodok mereka supaya menjadi lulusan yang siap, tenaga kerja yang siap pakai sebagai tenaga desainer yang profesional. Kita sudah mulai mengajarkan kepada mereka mulai dari kelas 1. Kelas 1 itu adalah namanya penguasaan Microsoft Office dan Excel semuanya udah terbina, dan ketika mereka di kelas 3 SMP sudah diajarkan dasar-dasar desain. Hingga kelas 1 SMK mereka sudah mulai mendesain secara sudah diajarkan desain yang profesional ya, hingga nanti mencapai desain mereka itu dapat diterima di dunia usaha dan dunia industri. Masya Allah, berarti memang SMP dan SMK-nya gabung gitu Pak, maksudnya terintegrasi ya, jadi nggak bisa tuh putus di tengah jalan gitu ya. SMP keluar itu nggak bisa, atau masuk di SMK juga nggak bisa Pak Gunawan ya? Ya betul, mulai tahun ini kita tidak terima ya. Oke. Berarti harus dari SMP gitu. Jadi memang betul-betul kualitas lulusannya dipastikan dia memang memiliki kemampuan dari segi desain serta memiliki karakter yang kuat gitu. Karena 6 tahun ya diasramakan gitu, di boardingkan dengan 24 jam full pengawasan dari para ustadz dan ustazahnya. Keren kan sahabat BMM, MSBS Aceh yang dikelola oleh BMM. Nah, selain itu Pak Gun, kita kan sudah mendengar bersama bagaimana kualitas visi serta jaminan lulusan bagi MSBS ini. Nah, Pak Gun, saya juga pengen tahu nih, dan mungkin sahabat BMM juga bertanya-tanya gitu. Pak Gunawan kan sudah hampir 8 tahun nih mengelola MSBS Aceh gitu Pak Gun ya. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan gitu Pak, suka dukanya mengelola MSBS gitu Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat BMM. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Mas Rizal, saya sudah mulai berada di MSBS ini yang dulunya ISS pada tahun 2006. Pada awal-awalnya mereka masih korban konflik dan tsunami. Dan di awal-awal yang paling berkesan adalah di awal-awalnya. Mereka itu anak-anak yang kehilangan orang tua, dan kita itu full sebagai, ya, kita di sini dipanggil Abi dan Umi ya, sebagai substitutus atau sebagai pengganti orang tua mereka, dan kita sebagai pengasuh full ya. Dulu masih ada anak SD ya kelas 4 ya, mulai kelas 4 sampai kelas 6, yang mana mereka makannya masih kita sodorkan
dan juga masih ada yang mungkin masih ngompol di kasur, itu yang kita menjadi tugas kita. Kan Pak Gunawan sudah dari awal mula ya didirikannya MSBS sudah berkecimpung di sana dan menjadi pimpinan pula di sana selama kurang lebih 8 tahun. Nah, kira-kira Pak Gun apa sih suka duka gitu, keunikan dan juga hal yang paling berkesan gitu Pak selama Pak Gunawan mengelola sekolah di ujung barat Indonesia? Silakan Pak. Kami bersyukur bahwa BMM hingga saat ini tetap membina dan mengelola MSBS. Suka duka kami dalam mengelola MSBS ini yang hingga umurnya yang ke-14 tahun ya, telah berganti pimpinan hingga yang saya ini yang ke-7 ya. Berarti hampir 1 tahun sekali pergantian pimpinan. Namun alhamdulillah ya, saya dari awal ikut membidani atau ikut dalam mengasuh anak-anak yatim korban tsunami dan korban konflik, dan banyak suka duka mendapatkan ya. Secara umumnya ya begitulah, anak yatim sulit diatur dan banyak permintaan, karena balasannya ketika itu Ustadz Fadlan Garamatan berkunjung ke sini, begitulah kita kalau kita mengelola anak yatim. Mereka itu terkesan bandel dan juga nakal, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang lebih besar dan balasan yang lebih besar lagi, yaitu surga, maka membina, mengkafalahi dan menyantuni, mendidik anak yatim memang terkesan sulit ya. Kesan dan suka dukanya adalah mereka banyak ya yang nakal, atau sampai kita mengurusi urusan pribadi mereka, dan juga harus ya menjadi ya orang tua mereka yang mana mereka itu kehilangan orang tua, bapak dan ibu ya. Itu suka dukanya berhadapan dengan anak yatim yang begitu banyak permintaan, yang banyak tingkah, namun kita tetap sabar karena menurut ya hadis balasannya begitu mulia, maka otomatis pekerjaan itu otomatis tidak sulit ya, otomatis pekerjaan itu sangat ada resiko dan ada juga tantangannya gitu Mas. Kira-kira dari program SMK yang sudah berjalan sekian tahun dan banyak lulusan yang telah dilahirkan oleh MSBS, kira-kira ada nggak sih Pak alumni yang sukses gitu, yang sudah membangun bisnis desain atau sebagainya gitu di MSBS ini sendiri? Ya, betul. Alhamdulillah Mas Rizal, hingga saat ini SMK MSBS yang udah mengeluarkan alumni yang ke-7 dan rata-rata 50 orang per tahun, sekarang sekitar 350 orang. Dan di antara 350 orang itu kita presentasikan 36% yang bergelut langsung bekerja dan bisa menjadi tulang punggung keluarga. Dan ini kesyukuran terbesar bagi kami, dan terima kasih kepada BMM dan juga kepala donatur yang telah menciptakan manusia yang siap kerja dan mereka menjadi tulang punggung keluarga. Dan di antara mereka ada yang sudah mendirikan CP, CP dalam desain, dan menjadi IO untuk tenaga IO tingkat Aceh sebagai IO juga di acaranya dakwah Ustadz Abdul Somad, dan desainer tunggal untuk Bank BPD Aceh pada peringatan ulang tahun BPD yang lalu, dan juga mereka juga sudah bekerja sama dengan desainer Malaysia dan membuatkan logo-logo yang bagus yang terjual di Indonesia, di Aceh dan juga di Malaysia. Dan namanya itu adalah Saprijal Usman. Ya, sudah mendirikan CP dan berpenghasilan yang lumayan, dan saat ini juga dia menularkan semangat itu kepada adik-adiknya menjadi pembimbing desain, dan mereka anak kita juga yang kelas 5 atau kelas 2 SMK magang juga di tempat lulusan SMK kita yang dahulu. Alhamdulillah dari 36%. Ya, itu Mas Rizal yang Masya Allah, berarti berkarya. Alumni yang sudah membuat CV tadi
menerima anak adik-adiknya gitu Pak ya untuk magang di tempat mereka gitu. Luar biasa sekali. Itu ada proses regenerasi gitu Pak ya, regenerasi supaya terus berkembang, lulusan-lulusan yang profesional dan yang berkarakter. Nah Pak, kita berbicara sedikit tentang di luar MSBS gitu ya. Kita lebih makro. Kita ingin membicarakan terkait dengan Aceh nih Pak nih secara luas gitu. Nah, kan saat ini di awal tahun nih, sahabat BMM mungkin juga sudah pernah mendengar beritanya bahwasanya Aceh pada awal tahun ini, tahun 2020 Januari, sekitar bulan Januari itu dinobatkan sebagai wilayah atau provinsi termiskin se-Sumatera gitu. Nah, kira-kira Pak Gunawan dengan mendengar hal itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh rakyat Aceh gitu untuk menanggulangi angka kemiskinan yang ada gitu Pak? Ya, kita sudah belajar dan juga ikut-ikut seminar dan juga pelatihan-pelatihan semuanya, bahwa salah satu yang paling ampuh dalam menanggulangi kemiskinan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Itu adalah politik tertinggi, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Kiai kita. Politik tertinggi dalam mengentaskan kemiskinan adalah pendidikan, memberikan pendidikan yang unggul, yang terbaik bagi siswa-siswa generasi Aceh ke depan. Itu yang harus kita perhatikan juga sebagai lembaga amil zakat, Mas. Betul Pak. Jadi memang yang ukuran utama atau salah satu poin paling penting dalam memangkas kemiskinan adalah dengan mendidik anak-anak yang berada di keluarga miskin gitu ya, yang mana dia harapannya bisa memperbaiki ekonomi keluarganya kelak ketika dia sudah besar nanti. Nah, Pak Gunawan kan selain sebagai direktur MSBS kan menjabat juga sebagai kepala kepala perwakilan BMM di Aceh gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak strategi-strategi yang dilakukan nih di Aceh untuk menanggulangi angka kemiskinan yang ada di sana gitu Pak? Ya, kita BMM sudah memulai dan sudah berkarya dan sudah memberikan toresan sejarah di Aceh dengan mendirikan MSBS dan terus membina MSBS. Dan ini adalah langkah yang aktual, yang faktual, dan yang memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk di Aceh dalam menanggulangi kemiskinan. Bagaimana tidak, dari 350 lulusan MSBS, 36%-nya sudah menjadi tulang punggung keluarga. Berarti BMM telah memberikan langkah memberikan contoh yang sangat pasti, memberikan aksi yang sangat pasti dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan kami adalah BMM terus mensupport atau terus membina MSBS, atau lebih mengembangkan MSBS lagi dimanapun berada. Ada MSBS di Padang atau mungkin di Sumatera Utara, dan ada MSBS lain, sehingga tersedialah sebuah pendidikan vokasional bagi anak-anak yatim duafa generasi umat Islam ini. Akhirnya mereka dapat berkarya ke depan dan menjadi merubah mereka dari mustahik menjadi muzaki. Itulah harapan kami kepada BMM, terus berkarya dan terus membina sebuah lembaga pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah politik tertinggi dalam mengentaskan kemiskinan. Ya, saya coba ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bahas, Pak Gunawan dan sahabat BMM sekalian, pada podcast hari ini. Bahwasanya di bulan Muharram ini kita memang dianjurkan untuk bisa berpuasa, serta juga kita dianjurkan untuk bisa menyantuni anak yatim ya. Alhamdulillah sahabat BMM sekalian, BMM saat ini mempunyai program di Aceh dengan nama MSBS. MSBS juga merupakan salah satu ikhtiar BMM dalam memuliakan anak yatim. Sahabat BMM, kami juga mengajak sahabat BMM untuk dapat mensubscribe channel YouTube kita di Baitul Mal Muamalat, dan juga dengarkan Spotify kita di BMM in Podcast. Terima kasih Pak Gunawan atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan sukses terus selalu untuk MSBS dan Pak Gunawan
di perwakilan BMM di Aceh. Terima kasih sahabat BMM yang sudah menonton dan juga mendengarkan BMM in Podcast spesial bulan Muharram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.